Tapi memang kalau orang yang boros itu mau berubah itu memang challenging banget ya. Karena aku juga merasakan dulu aku sebelum menikah juga sangat-sangat boros. Karena merasa hidup itu bisa dari paycheck to paycheck. Dalam artian karena bulan ini nih dapat pendapatan, bulan depan pasti dapat lagi gitu kan. Jadinya kita ngegampangin. Oke, terima kasih ya buat Sobat Cuan yang udah nulis komen di Instagram kita. Dan ternyata responnya banyak banget nih ya Liv ya. Pertama, jadi ini dari Instagram @gibbs_arzaks ya. Dia bilang masih proses belajar, agak pusing nih mungkin karena belajarnya via online kali ya. Nah, bagi yang mungkin masih proses belajar nih Liv, artinya adalah mereka masih coba untuk kira-kira harus mana dulu gitu ya. Nah, step awal ketika mau mulai dalam menata keuangan itu step awalnya apa sih? Karena kan ini masih belajar nih. Nah ini belajar via online nih apa nih? Mungkin lebih jauhnya ke investasi kali ya, lebih luas nih. Nah ini kalau kita mau belajar yang mana dulu? Gitu. Oke. Jadi mungkin maksudnya belajarnya via online karena nontoninnya itu dari nonton kita ya. Podcast kita atau juga konten-konten kita di Instagram. Jadi mungkin nggak bisa langsung tanya gitu ya. Jadi awal-awal banyak orang yang langsung belajarnya tuh investasi dulu, lompat gitu ya. Padahal awal-awal itu yang harus diatur adalah keuangannya dulu gitu. Jangan langsung lompat. Paling pertama adalah harus mulai budgeting dulu. Kalau nggak pernah mencatat keuangan, baik itu pengeluaran dan masukan, itu dulu yang dilakuin. Gunanya apa? Seperti yang sudah sering aku sampaikan, evaluasi nih. Kira-kira keuangan kita itu uang masuk keluarnya itu sudah sehat atau belum? Besar pasak daripada tiang atau tidak? Kalau bersisa, nah sisa uangnya mau diapain? Kalau nggak punya dana darurat, ya sisa pertamanya harusnya dijadiin dana darurat dulu. Oke. Jadi shortcutnya ya nggak boleh terlalu jauh ke investasi karena ada step dasar awalnya untuk kamu belajar. Nggak apa-apa belajar via online juga nggak masalah ya. Atau sering-sering nanti komen di pertanyaan-pertanyaan kita di IG Story, siapa tahu bisa kita bahas terus. Ini termasuk salah satu cara untuk ngebantu kamu juga gitu ya, biar nggak kebingungan. Betul, kadang kan kita juga mungkin kan kita kalau cari ide konten, apa ya yang bisa relate. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan bisa bantu tulis di kolom komentar pas kita lagi posting apa, saya ada keluhan ini, kita bisa langsung jawab pakai reels, pakai dan lain-lain. Kalau misalnya memang oke banget gitu ya kasusnya atau case-nya, kita bisa angkat topik bahasan yang panjang gitu ya, khusus untuk ngebahas apa ya kesulitan kamu gitu atau kondisi yang lagi kamu alamin gitu. Thank you banget ya Gibbs ya. Next nih dari Kurnia_M, Kak, penghasilan bulanan aku tuh 4,6 juta. Aku baru mulai investasi tahun depan. Tahun depan dia baru mau investasi ya. Kira-kira berapa persen yang harus aku tabung untuk investasi? Terus sebaiknya investasinya di mana? 4,6 juta. Ini kayak first jobber ya. Siapa tadi namanya? Namanya Kurnia. Kurnia. Kalau misalnya first jobber, which is misalnya aku mikirnya Kurnia itu masih single dan first jobber baru kerjaan nih. Biasanya mungkin masih tinggal sama orang tua. Kalau bisa nih 50%-nya itu masuknya ke pos investasi. Langsung ya. Iya. Tapi kalau dia bayar kos, bayar itu. Nah, kalau bayar kos ya minimum 20%. Tapi harusnya selagi muda kan biasanya pengeluaran untuk yang macam-macamnya belum ada ya. Jadi kalau bisa sih minimum banget 50%. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, 20% aja. Tapi yang penting investasi gitu. Jangan tidak sama sekali. Jadi bisa dikurangin lah untuk gaya hidupnya. Bener-bener lifestyle-nya ya. Kalau misalnya kamu udah bisa ngeplan tahun depan kamu baru mulai investasi, berarti kamu udah tahu nih kecukupan finansial kamu untuk konsumsi gimana, ya nggak sih? Jadi kita happy banget nih dengar Kurnia udah kayaknya tahun depan nih udah mulai. Berarti kamu ada spare, ada uang yang memang sudah kamu persiapkan 20%, which is good ya kayaknya untuk jadi mulai ya. Semakin besar persentase yang bisa kita sisihkan untuk investasi, pasti semakin cepat kita bisa mencapai financial goals kita. Seperti itu. Nah, kalau ditanyain lagi sebaiknya investasi di mana? Nah, dengan orang yang berplanning berarti sudah ada rencana dan kita harap kamu juga udah mulai membaca-baca ya investasi yang cocok. Step awalnya gimana nih, Liv? Step awalnya ya sudah pasti berinvestasilah di tempat yang memang kamu tahu betul atau kamu kenal betul bagaimana instrumen investasi itu bisa menghasilkan return ya. Contohnya misalnya kalau kamu mau berinvestasinya di obligasi pemerintah yang dikeluarkan pemerintah, berarti kamu sudah tahu bagaimana obligasi itu memberikan kamu return. Misalnya karena dia mengeluarkan kupon.
Nah itu kamu tahu kan berarti dapat passive income-nya dari situ. Tapi kalau kamu mau berinvestasi di saham, kamu harus tahu bagaimana pergerakan saham itu bekerja, apa saja faktor-faktor yang bisa menggerakkan sebuah harga saham. Jadi kalau kita beli saham berarti kita beli kinerja dari sebuah perusahaan. Seperti itu. Dan mungkin nambahin dikit, Olive nih, dari 20% itu mungkin nggak di satu basket, di Betul, satu keranjang betul. ya. Jadi kamu harus diversifikasi, minimal yang agak konservatif dulu Betul. ya. Dan yang middle agresif ya. Betul. Jangan yang terlalu agresif banget, nanti shock. Karena kan kamu Betul. juga baru banget kerja, baru dapat duit. Jadi sebisa mungkin ya itu, kamu harus menghargai uang yang kamu dapat dengan Betul. keringat ini. Jadi kamu bisa benar-benar berpikir mana pos yang akan kamu taruh khususnya untuk investasi ya. Next, ini kalau 4,6 juta sih aku ya. Tapi ini kalau Sarah Eka Putri, gaji aku 8 juta Kak per bulan, gimana cara ngatur duitnya? Hey, Gaji 8 juta aja kalau- masih bingung ya? kalau dikit susah ngiturnya, pusing, banyak juga susah sih kayaknya. Iya, Iya kalau nggak tidak sih? ada pemahaman pasti jadinya pusing juga. Oke, jadi bisa pakai metode 50, 30, 20. 50%-nya misalnya untuk kebutuhan hidup, 30%-nya kalau kamu punya cicilan, baik itu produktif dan juga konsumtif, 20%-nya untuk investasi, saving, dan juga proteksi. Kalau tidak punya cicilan gimana? Ya bagus dong. Bagus. Berarti porsi dari investasi, saving, dan juga proteksinya bisa diperbesar. Kenapa kalau ada investasi pasti ada saving, ada proteksi gitu ya. Karena kalau investasi itu untuk tujuan di masa yang akan datang, financial goals kita di masa yang akan datang. Kalau saving itu lebih ke untuk dana darurat, atau juga misalnya kamu simpan untuk uang yang kamu mau pakai beberapa bulan ke depan gitu. Misalnya kamu ada rencana nih mau beli TV, atau misalnya mau beli sepatu beberapa bulan ke depan. Keinginan gitu Betul. ya. Nah kalau proteksi ini untuk melindungi diri kamu. Jadi ibaratnya kita melemparkan resiko ke pihak ketiga seperti itu. Karena misalnya contoh paling gampangnya proteksi itu seperti asuransi. Kalau kita sakit, kira-kira nih uang kita terganggu nggak cash flow-nya untuk bayar rumah sakit? Kalau kira-kira misalnya terganggu, ya udah kita bisa lempar resiko tersebut ke pihak ketiga, misalnya dengan punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Seperti itu. Oke. Jadi dihitung aja. Jadi kalau kita bicara amount ya, Sarah Eka Putri ya, 8 juta nih kalau tadi pakai standar perhitungan dasarnya financial planner ya, 50 30 20. Jadi 50% which is itu 4 jutanya. Itu jadi untuk apa? Cost living ya. Betul. Konsumsi, and then 30%-nya itu kayak sekitar berapaan tuh? Matematika gue bodoh 2,5 juta. 2,5 juta ya. 2,5 juta itu untuk apa tadi? Bayar utang ya. Cicilan. Kalau nggak ada bayar utang malah bagus. Itu betul. mungkin bisa dialokasiin, mungkin bisa mulai ngumpulin dana darurat gitu ya. Dan sisanya baru buat investasi gitu. Kalau kamu misalnya 50% tadi untuk konsumsi, bahkan aku nggak sampai 50% untuk konsumsi. Wah, ada juga kayak gitu kan, karena aku masih tinggal di rumah mama. Betul. Masih masak makan juga masih ikut masakan mama. Jadi masih banyak banget. Nah, itu larinya lebih kemana dulu yang sisanya ini? Kalau misalnya ternyata konsumsi aku nggak sampai 4 juta, aku cuma 2 juta loh ternyata. Berarti bisa penuhin dana darurat. Dana daruratnya sudah terpenuhi nih Kak. Oke, berarti bisa ke investasi. Maka makin besar kesempatan atau makin cepat kamu bisa mencapai FIRE, Financial Independent, Retire Early. Gitu ya Sarah ya. Jangan bingung ya. Tapi nanti kalau misalnya kamu tambahin di bawah-bawahnya ada apa-apanya, mungkin kita next bisa bahas lagi ya. Tapi dari 8 juta sih kayak gitu kalau standar perhitungannya. Nah, lanjutnya dari Rika. Kak, gimana ya? Aku pengen bisa nabung, tapi gaji aku tuh habis. Habisnya tapi dia bilang buat biaya hidup sehari-hari. Berarti pemasukan dan pengeluaran sama, jadi kayak numpang lewat ya. Gaji-gaji numpang lewatnya gimana nih? Tips dari aku, yuk catat yuk pengeluaran dan pemasukannya beneran gak tuh habisnya untuk kebutuhan sehari-hari. Betul, biaya hidup. Jangan-jangan nih biaya kopinya yang 5 hari beli di luar terus dihitungnya juga kebutuhan sehari-hari. Padahal kan belum tentu juga ya. Apalagi kalau di kantor, bisa aja sebenarnya sudah di kantor. Seperti itu ya. Jadi itu kita perlu melakukan yang namanya pencatatan. Tapi kalau misalnya sudah dicatat, wah ternyata bener nih uangnya habis untuk tempat tinggal, untuk makan yang menurut kita kayaknya makanannya udah nggak bisa tuh dipepet-pepet lagi gitu ya. Even nongkrong aja tuh hampir nggak pernah gitu ya. Beli barang juga nggak pernah. Tiap bulan punya baju gitu. Betul. Berarti kan sudah tidak bisa efisiensi lagi. Ya jawabannya adalah tingkatin income, perbesar income.
tingkatin income ya, karena udah nggak ada yang bisa dipotong lagi nih, gitu. Betul. Masa makan kamu 3 kali jadi 2 kali? Iya, ya, jadi 2 kali kan ya. nggak mungkin. Itu malah bahaya dong, mengancam betul. kesehatan gitu ya. Jadi mungkin dilihat-lihat mungkin opportunity apa di Yes. luar sana gitu ya, untuk bisa dapat side hustle lain gitu Betul. ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara habis buat biaya sehari-hari, coba dilihat sisanya berapa sih yang paling minim, apa benar-benar nggak ada sisa? Atau jangan-jangan ada sisa sebenarnya, kayak which is kayak 200 atau 100 ribu. Itu mungkin bisa mulai dari situ. Sekecil itu kok mulai untuk diinvestasikan atau ditabung. Atau bisa juga mungkin diputar, kalau biasa nabungnya banyak orang nabungnya itu karena sisa uang, coba deh diputar. Oh, oke. Ketika dapat pendapatan, sisin dulu 100.000 misalnya di depan. Bersisanya untuk itu jalan. yang untuk di save, Iya, saving ya. Benar-benar coba kayak gitu kayaknya. Coba ya. diputar. Begitu masuk, coba taruh dulu mana yang mau ditabungin. Iya. Baru abis itu sisanya baru bisa di Betul. pos-posin gitu dengan yang ada. Benar-benar. Mungkin dengan cara kayak gitu kamu akhirnya bisa ngelihat nih di mana nominal yang pas untuk kamu, akhirnya kamu bisa ketemu tuh ya. Jadi jangan langsung bilang nggak ada gitu, tapi kalau emang nggak ada ya itu side hustle. Karena kan kadang orang ya ada juga yang kalau ngelihat rekening ada isinya tuh bawaannya gatel aja gitu, pengen belanja gitu, langsung semua pengen direalisasikan ya, pengen punya ini itu dibutuh-butuhin. Dibutuh-butuhin, kayaknya gue butuh ini come on ya. Oke. Freelancer mau investasi ini gimana? Dias Puspita. Saya seorang freelancer. Kalau mau investasi seperti apa ya? Oke, jadi kalau freelancer mungkin catatannya adalah kalau freelancer kan nggak ada fixed income ya. Betul, ya, jadi harus naik turun. Berarti harus ada momen-momen di mana mungkin lebih gede gitu kali ya. Tapi ini seperti apa nih? Yang pertama harus tahu dulu nih average pengeluarannya berapa. Jadi kan pasti aku assume jadi freelancernya kan mungkin sudah beberapa tahun ya. Jadi sudah tahu dong pengeluarannya setiap bulan rata-ratanya berapa gitu. Nah, ambil angka itu, berarti kamu nanti cari pemasukan yang lebih dari itu kan. Misalnya contoh pengeluarannya sebulan itu 5 juta rata-rata. Ya udah, berarti harus cari pendapatan kan di atas 5 juta kan, lebih dari 5 juta. Kalau dapat 5 juta aja ya udah berarti impas. Ibaratnya sebenarnya cash flow-nya ya oke lah, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Tinggal cari lebihnya lagi. Nah, lebihnya nanti baru bisa dimasukin ke pos investasi. Seperti itu. Oke, dan ya ingat ya, karena nggak ada fixed income, harus pinter-pinter nih. Dimana kalau ada momen mungkin dapatnya gede, ya masukinnya juga gede. Iya. Nah, kalau freelance itu kalau bisa harus punya dana darurat dulu nih, langsung di awal gitu ya. Utamain kenapa? Karena sometimes kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada bulan-bulan yang kita lagi sepi. Orderan gitu ya, atau ternyata pendapatannya di bawah pengeluaran rata-rata kita. Kalau misalnya lagi nggak di bulan-bulan bagus, kita ada backup. Jadi sebenarnya dana darurat itu penting, mau orang bekerja, mau punya kerjaan tetap, mau freelance, mau usaha, dana darurat itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Kayak gitu ya, ini untuk Dias ya. Jadi ya memang harus pinter-pinter sih. Kalau misalnya memang up and down, kalau lagi up banget, lagi ada banyak ya, masukin banyak gitu. Jadi untuk mencapai ke level ikut gulung kayak compoundingsnya itu lumayan. Kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya kalau lagi pas dapatnya gede, coba cari opportunity yang kamu misalnya bisa jalanin. Misalnya teman kamu punya usaha, lihat cara dia melakukan usaha gimana. Terus kalau misalnya kamu tertarik, kamu bisa tanya, bisa nggak saya invest di usaha kamu? Jadi uangnya compound. Oke. Bisa di bisnis. Tapi yang benar partnernya ya. Itu harus di screen out juga. Bisa di bisnis real seperti itu, atau juga bisa di instrumen investasi yang kasih compounding lagi, misalnya di obligasi ya. Atau saham yang kasih dividen. Oke, ini tadi mungkin yang pertanyaan terkait mengenai habis biaya hidup sehari-hari bisa menjawab pertanyaan Rocket Chan juga, karena katanya orangnya boros banget, apalagi kalau awal gajian. Tadi kita mention ya, tips untuk ngatur uangnya seperti apa gitu. Tapi memang kalau orang yang boros itu mau berubah itu memang challenging banget ya. Karena aku juga merasakan dulu aku sebelum menikah juga sangat-sangat boros. Karena merasa hidup itu bisa dari paycheck to paycheck. Dalam artian karena bulan ini nih dapat pendapatan, bulan depan pasti dapat lagi gitu kan. Jadinya kita ngegampangin, gak apa-apa uang habisin aja, nanti bulan depan pasti dapat lagi. Itu tuh mindset yang sangat-sangat salah. Karena once kejadian tiba-tiba ada pengeluaran yang besar, tiba-tiba itu akan sangat mengganggu cash flow kita. Kenapa? Karena biasanya kalau kita habisin uangnya, tiba-tiba ada kejadian yang mengharuskan kita keluar uang besar, akhirnya kita minjem. Iya benar. Ketika kita minjem, misalnya ada bunganya,
Atau kalaupun gak ada bunganya, misalnya kita minjem ke keluarga ya. Tapi kan akhirnya setiap bulan kita harus menyisihkan lebih besar dari pendapatan kita untuk bayar hutang tersebut. Kan nggak mungkin dong kita nggak bayar, nggak enak dong sama itunya. Nah ini yang akhirnya nanti jadi bola salju. Untuk nutupin hutang ini akhirnya kita berhutang lagi. Benar. Betul. Jadi usahain untuk jangan pernah habisin pendapatan kamu, karena akan sangat berbahaya gitu ya. Harus ingat segala sesuatu bisa terjadi ketika kamu hidup. Gitu ya. Jadi sekalipun uangnya memang ya bagus-bagus kalau kamu udah nyimpen, udah nyisihin dana darurat atau udah punya saving, uangnya nggak kepake sama sekali, ya lebih bagus dong. Lebih bagus gitu. Yang penting ada aja dulu, dibanding kamu tidak punya sama sekali, tiba-tiba kamu butuh uang yang besar, kamu akhirnya harus ngutang, dan ini menghambat semua tujuan keuangan kamu di depan. Semuanya. Bener sih, ini sangat-sangat beresiko. Jadi ya kalau boros ya challenging bener tadi. Challenging, tapi pasti bisa berubah. Aku aja bisa berubah kok. Sama, aku juga gitu deh ya. Tapi memang ada momen atau keadaan atau kondisi yang membuat kita bisa berbalik arah sih gitu ya. Dan kalau bisa jangan sampai tunggu kondisi tersebut terjadi dulu. Iya benar. Ya. Jangan deh amit. Kayak contoh misalnya 2020 itu banyak orang-orang di sekitar aku yang bilang kayak mereka baru tahu betul ternyata manfaat dari dana darurat itu apa. Karena mereka itu sebelumnya sampai tahun 2020 nggak ada yang mikir dana darurat sebegitu pentingnya. Tapi ketika pandemi datang, mereka baru tahu punya nih dana darurat. Yes, gitu. Orang yang kerja waktu itu gajinya bisa dikurangin, ya kan? Sampai banyak loh. Jadi kayak tetangga-tetanggaku mereka harus mindahin sekolah anaknya dari sekolah misalnya yang tipe apa, jadi ke yang apa untuk ngurangin kos, ya kan? Atau misalnya mereka harus matiin asuransinya, kan sayang banget udah jalan berapa tahun gitu ya, mereka harus matiin karena mereka nggak punya dana darurat untuk nutupin premi itu berjalan, kayak gitu. Atau misalnya yang usaha karena mereka nggak bisa buka usaha dulu kan waktu itu berapa bulan, gitu. Jadi memang banyak resiko-resiko kehidupan khususnya di finansial yang kita nggak bisa prediksi nih. Betul. Gitu, akan aman-aman aja. Jadi makanya jaring pengamannya kita yang buat sendiri. Makanya kan ada istilah tuh gini, nabunglah atau investasilah seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun, ya kan? Tapi berbuat baiklah seakan-akan kita akan mati besok. Jadi ya kan. Jadi ini bisa menjadi salah satu poin juga nih buat Sobat Cuan gitu. Kita nggak buat hidup hari ini doang gitu ya. Ini masih ada banyak lagi, kayak kita bikin part 2-nya. Tapi selesai dulu di sini karena setelah ini masih banyak lagi yang soal-soal investasi lah. Oke, di mana nabung di bank apa nabung saham gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi di part 2. Makanya stay tune. Terima kasih Sobat Cuan yang udah nulis kolom komentar di part 1 ini. Nanti part 2-nya tungguin kita ya. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Dan follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Di subscribe, like, dan juga komen YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan ya. Kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan. Boleh tanya apa aja. Kita pamit. Bye-bye. Bye.